Nasya? Jadi Bu, akhir-akhir ini aku merasa kayak berada di titik terendah gitu Bu. Entah kayak tadi diserang di berbagai macam kehidupan sosial, kayak mulai dari keluarga, bahkan dari sekolah juga. Di rumah tuh saya tuh sering kayak merasa ditekan banget Bu, entah kayak harus jadi anak yang baik, apalagi buat contoh buat adik saya. Abis itu saya juga tetap harus seimbang, namanya seperti misalnya harus mengerjakan soal pekerjaan rumah, padahal tugasnya sekolah saya juga banyak. Habis itu kalau dari sekolah juga ya Bu, saya tuh baru banget kemarin ya bukan ulangan. Padahal saya tuh biasanya tuh disuruh buat kayak ya jadi contoh buat anak-anak gitu, saya ngajarin anak-anak dan saya cukup senang sih Bu melakukan itu Bu, kayak udah sering gitu. Cuma tuh baru kemarin banget ulangan fisika, itu emang susah ya Bu. Jadi tuh pas susah tuh kayak ternyata keluarin lah, jelek banget. Saya tuh langsung bahkan tuh saya ngerasa pada waktu SMP itu tuh saya nggak pernah dapet nilai jelek, bahkan nggak pernah remedi. Terus tiba-tiba nih ulangan fisika kayak jelek banget Bu, astagfirullahaladzim. Saya sampai nangis, sampai kayak aku nggak bisa segagal ini gitu kan Bu. Bahkan saya juga nggak sampai ya itu Bu, jadi nggak dianggap, sempat nggak dianggap sama teman-teman. Habis itu saya juga kayak sempat diremehkan bahkan sama orang tua sendiri. Kayak saya bingung banget, apa emang saya sebodoh ini, apa emang saya memang terakhir seperti ini kan Bu, kenapa gitu ya Bu. Baik, jadi di sini Mbak Nasya merasa sekecewa itu dengan hasil ulangan kemarin, ditambah apa yang Mbak Nasya rasakan di rumah, di sekolah begitu. Nah, Mbak, kalau boleh tahu Ibu, apakah ulangan ini adalah ulangan harian atau ulangan PTS yang Mbak Nasya maksud nilainya jelek itu? Ulangan harian sih. Oh, ulangan harian. Oke. Padahal biasanya Mbak Nasya nggak pernah nih dapat nilai yang seperti itu gitu ya, tidak. Nah, apakah dalam akhir-akhir ini Mbak Nasya banyak kesibukan begitu? Iya sih Bu, mungkin karena saya juga baru pertama kali masuk ke sekolah ini, jadi kayak saya pertama kali ikut organisasi juga, banyak gitu. banget acara-acara, dan mungkin karena saya mungkin agak terkejut ya, jadi saya tuh agak keteteran buat ngatur semua dalam satu waktu, apalagi buat belajar, karena rumah saya juga jauh, jadi saya tuh pulang juga lama banget Bu, bisa baru nyampe rumah itu jam 6 sore, bahkan Isya juga pernah Bu, saya bahkan gak ada waktu buat belajar karena ada pekerjaan rumah juga yang harus diselesaikan. Ya, betul. Rumah Mbak Nasya sih di mana? Kan kalau saya di Purwomartani Kalasan Bu. Oh, Kalasan, jauh ya. Oke. Nah, lalu agenda sekolah yang membuat Mbak Nasya sampai pulang malam itu apa saja Mbak? Pertama itu ekstra. Sebenarnya tuh masih boleh izin ya Bu, cuma tuh gara-gara saya merasa ekstra tuh kan masuk rapor juga ya. Jadi tuh saya pikir tetap harus dikerjain meski kayak udah capek banget, tetap gak boleh bolos. Habis itu yang kedua tuh pasti organisasi itu. Organisasi itu bener-bener, mungkin saya juga kaget ya, organisasi di SMA sama SMP itu beda. Sangat beda sih. Itu kayak saya tuh bisa baru pulang dari sekolah baru jam 6 pulang, berarti sampai rumah baru bisa jam 8 gitu, kayak astagfirullahaladzim gitu kan. Nah, lalu tadi Mbak Nasya mengatakan kalau aku ini terlahir bodoh begitu. Sejak kapan Mbak Nasya punya pikiran seperti itu? Dulu waktu SMP, sebenarnya lingkungan saya itu juga bukan yang bagus banget gitu ya Bu. Dan saya juga merasa saya tuh bukan emang yang terlahir sebagai anak yang pintar, jenius, itu bukan. Jadi saya tuh ya modal rajin dan saya alhamdulillah berhasil. Tapi begitu saya masuk ke SMA ini yang termasuk SMA unggul gitu ya Bu, saya tuh kayak merasakan perbedaannya banget. Jadi ada yang anak emang pinter aja dan gak usah rajin, dan anak ada yang udah rajin pinter. Jadi saya pikir saya cuma rajin, saya emang bisa survive di lingkungan ini gitu ya Bu. Tetapi pikiran-pikiran, tetapi karena Mbak Nasya tadi berada di lingkungan yang menurut penilaiannya Mbak Nasya tadi seperti itu, pikiran tersebut masih terus muncul begitu. Perasaan bahwa aduh aku itu gak bisa, aku itu makanya aku udah terlahir bodoh ya begitu. Nah, itu pikiran-pikiran itu apakah selalu
muncul, ditambah dengan lingkungan yang seperti yang Mbak Nasya sebutkan tadi. Sering sekali muncul Sering sih. sekali. Apalagi kayak saya sering melihat teman saya, meski ada juga yang kayak saya, dia itu sibuk tapi masih bisa nilainya bagus, kayak Bagus. oh berarti emang aku tuh nggak pinter, aku cuma modal rajin doang. Iya. Karena dia udah pinter, aktif, dan kayak bisa menyeimbangkan semua, kayak aku tuh nggak ada gunanya banget gitu loh. Oke. Apakah dalam 1 minggu atau 1 bulan terakhir ini ulangan harian Mbak Nasya selalu mendapatkan nilai yang di bawah begitu? Selalu mendapat nilai yang menurut Mbak Nasya itu mengecewakan untuk Mbak Nasya? Kalau untuk kata di bawah, sebenarnya bukan yang selalu di bawah ya Bu, tapi saya selalu punya sesuatu standar buat nilai tertentu. Kalau misalnya ada mapel, oh yang apa nilai ini agak rendah, tapi yang penting tetap di atas KKM. Luar biasa. Lalu Habis itu ada juga yang emang saya patok tinggi, Iya. tapi ternyata rendah gitu. Padahal saya udah kayak mengerahkan segala hal buat ulangan tersebut buat tetap tinggi, padahal tidak juga gitu. Jadi kayak tetap kecewanya tuh lebih banyak, meski emang nggak sebanyak itu nilai yang masuk ke bulan kayak gitu. baik. Jadi tetap saja kecewanya Mbak Nasya dengan nilai yang sudah dicapai itu karena tidak sesuai dengan standar yang Mbak Nasya terapkan, begitu? Luar biasa. Berarti komitmen Mbak Nasya untuk tetap selalu stabil dalam mendapatkan nilai bagus itu tinggi sekali ya. Tinggi banget. Kalau boleh tahu, apakah itu dari maaf ya, ada paksaan begitu dari orang tua, atau itu memang tekad Mbak Nasya sendiri begitu untuk punya nilai yang selalu bagus begitu Pak? Mungkin karena dari bawaan saya pas SMP itu Iya. udah sering, keluaran tuh aku pasti berhasil, Iya. aku pasti yang emang aku anak rajin, Iya. berarti aku juga harus baik. Jadi itu udah kayak suatu kutukan yang aku bikin sendiri atau Oke. gimana. Jadi aku ngerasa kalau aku nggak bisa berhasil, berarti aku gagal dan aku nggak ada value-nya sama sekali. Padahal orang tua tuh Iya. bisa dibilang bukannya memaksakan, tapi kadang tuh reaksi itu yang bikin saya ini sih, yang bikin saya kayak ngerasa gagal. Jadi kalau misalnya saya bilang, oh ulangan aku dapet 90, tapi orang tua saya tuh nggak langsung ngomong, oh bagus, tapi lebih seperti kayak emang ada yang 100 nggak? Siapa yang 100? Kayak Begitu. Apakah Mbak Nasya pernah merasakan yang Mbak sampaikan tadi itu di rumah sering yang dibandingkan tadi, mohon maaf, itu apakah sering merasakan begitu? termasuknya sering sih. Termasuk sering. Mungkin karena kayak, oh saya tuh kelihatan cemerlang di antara baik. saudara-saudara lain. Jadi kalau misalnya kayak sekalinya saya jatuh, itu saya kayak langsung diragukan. Jadi kayak langsung saya disamakan, kamu sama aja ya kayak kakakmu tuh nggak bisa ini. Oh, jadi Mbak Nasya juga sering dibandingkan. Sering, termasuk sering gitu. Bagaimana perasaan Mbak Nasya ketika kok malah dibandingkan dengan kakak, kok malah dibandingkan dengan adik? Ini maaf, Mbak Nasya punya adik? Tapi masih kecil. Oh, masih kecil. Oh, Iya. berarti kalau Mbak Nasya belajar gitu suka diganggu dong sama Sering adiknya. banget, Oh sering. gitu. Tapi Mbak Nasya di rumah punya kamar yang ini nggak tertutup, bisa dikunci dari dalam gitu nggak? Punya sih. Oh Bu. punya. Tapi Berarti ini ya privasinya terjaga ya, maksudnya kalau misalkan pengen lagi nggak pengen diganggu adik bisa nih ngunci dari dalam gitu. Oke. Nah tadi ketika Mbak Nasya suka dibandingin dengan kakak dan mungkin dengan adiknya juga, ini lo kayak adikmu ya. Nah mungkin begitu, perasaan Mbak Nasya gimana? yang pasti itu kecewa. Kecewa. Karena kecewa tuh karena apa? Karena oh I have already do my best, Oke. but still itu nggak cukup karena kayak merasa karena orang tua saya mungkin punya standar lebih Punya tinggi lagi dari standar, saya. oke. Jadinya makanya kayak mungkin kamu bisa lebih dari ini, adikmu aja umur segini udah bisa segini, terus kakakmu tuh udah bisa kayak gini, kenapa kayak kamu nggak bisa lebih lagi? Kayak mungkin kata-katanya bagus loh, kayak saya yakin kamu bisa, tapi saya tuh mungkin udah kepalang capek, udah Iya. nggak mau saya bisa, udah saya kerahkan, tapi itu tetap nggak cukup gitu loh. Jadi apa lagi aku harus lakukan sedangkan kapasitas aku tuh cuma segini. Dan itu juga salah satu pemicu pikiran Mbak Nasya yang tadi. Nah,
Mbak Nasya aktif loh ya di organisasi. Betul itu? Mbak Nasya aktif di mana nih? Pasti mungkin yang pertama OSIS. OSIS. Itu alhamdulillah saya keterima di OSIS. Masya Allah. Habis itu makasih banyak, Bu. Habis itu saya juga cukup senang kepramukaan. Terus kemarin juga saya ikutin ujian buat penegak bantara. Penegak bantara. Berarti penegak bantara itu kan bentar lagi mau ini ya pelantikan. Berarti kemarin ujian-ujian Iya, itu. bener, Bu. Jadi ujian terus. berarti waktunya untuk ulangan, maksudnya untuk mempersiapkan ulangan menjadi harus terbagi-bagi tadi ya. Belum lagi di rumah, belum lagi di sini, begitu. Nah, Mbak Nasya, sejauh ini bagaimana? Tadi kan Mbak Nasya udah mengungkapkan perasaannya ya. Kalau Mbak Nasya harapannya apa sih Mbak? Dengan Mbak Nasya aktif, dengan Mbak Nasya punya standar nilai tadi. Nah itu Mbak Nasya tuh besok tuh mau gimana sih? Mau jadi apa sih? Gitu harapannya Mbak Nasya tuh gimana? Ya pasti kan sebenarnya saya banyak target ya. Oke. Tapi kalau dengan yang akhir-akhir ini saya lakukan tuh saya kayak punya kayak oh berarti saya mungkin bakal lebih dikenal guru-guru, kayak lebih banyak relasi yang pasti. Jadi kalau misalnya lebih banyak relasi, lebih dikenal guru-guru, saya jadi lebih mudah buat bahasanya, lebih mudah untuk misalnya kalau saya butuh kesulitan apa-apa, kayak butuh kebutuhan apa-apa, itu lebih gampang gitu loh, Bu. Apalagi dengan saya aktif organisasi, jadi sering ninggalin kelas. Makanya kalau saya kayak sering aktif, itu jadinya saya bakal lebih dipandang, mungkin bahasanya lebih dipandang dan jadi lebih mudah buat ke depan jalannya. Itu sih target saya kan ini kalau bisa untuk aktif organisasi apa sih. Nah, dari target yang sebegitu luar biasanya tadi ya Pak, Mbak Nasya ini enggak sudah melakukan sesuatu hal yang ini belum untuk mencapai target itu? Apa nih yang udah dilakuin Mbak Nasya? Target itu yang masih aktif organisasi. Aktif organisasi. Sama saya tuh manajemen keuangan saya situ. Gimana nih, boleh diceritain manajemen? Iya, pulang saya kan jauh. Okay. Jadi kayak kalau misalnya orang tua nggak nganter, mungkin ojek gitu kan. Tapi kan karena rumah saya jauh, ojeknya pasti mahal. Nah itu. Terus saya juga diajarin teman saya buat naik itu Trans Jogja bis itu loh. Jadi lebih hemat. Lebih transportasi umum ya. Iya. Lebih hemat juga tuh, Bu. Sama saya jadi sering kayak buat pemasukan uang jajan itu lebih sering saya masukin ke tabungan daripada saya jajanin, karena alhamdulillah udah dapat makan bergizi. Oh iya, alhamdulillah. Ini dihabisin nggak MBI-nya? Masya Allah. Tapi kalau di rumah sering masih bawa bekal juga nggak? Kadang-kadang bawa sih, apalagi kalau pulang sore banget. Oh iya. Daripada ketimbang jajan gitu. Betul, wah Masya Allah. Jadi dari makanan memang asupan juga harus dijaga gitu ya, jangan sampai sembarangan makan, sudah capek sembarangan makan, nah nanti kan malah ngefek gitu ya. Nah kalau tadi ceritanya Mbak Nasya tuh luar biasa loh, tapi ketika Mbak Nasya punya target yang itu diterapkan ke Mbak Nasya sendiri, itu dulunya dilatar belakangi oleh apa sih Mbak? Kenapa bisa Mbak Nasya punya target setiap kali apapun itu selalu punya standar tersendiri begitu? Apa Mbak? Mungkin agak ke belakang SD saya. Iya boleh. Saya pas SD itu sering banget ditinggal sama ayah. Jadi ditinggal ayah tuh misalnya ayah tuh kerjanya di luar kota. Jadi sebenarnya saya tuh tipe yang gak terawat secara mental dulu waktu SD. Iya. Makanya jadinya tuh kayak saya tuh banyak nggak tahunya. Jadi kayak banyak jarang diajarin pengetahuan yang mungkin bisa saya dapatkan di rumah, tapi saya nggak dapat sama sekali. Oh begitu. Jadi Mbak Nasya belajar sendiri seluar biasa itu gimana caranya biar semuanya dari awal tuh kayak apa yang nggak aku punya sedangkan teman aku punya, jadi kak saya tuh bisa merasa beda sendiri tapi saya nggak tahu bedanya apa di waktu SD. Oh begitu. Terus waktu SMP aku baru sadar bedanya apa. Oh berarti ternyata aku nggak tahu sesuatu yang emang temanku tahu dari orang tua. Oh begitu. Makanya aku belajar sendiri dari awal dan
Habis itu pernah sekali itu ulangan PTS waktu SMP. Iya. Waktu aku pertama kali masuk SD ya Bu, waktu Iya. kelas 7. Nilai saya lumayan. Jadi kayak saya cukup kaget sih Bu, Oke. karena dulu waktu SD saya nggak pintar sama sekali termasuk. Nah jadi itu saya kayak itu semacam kayak batu loncatan gitu loh Bu, kayak sentilan atau apalah itu yang bikin saya aku ternyata bisa kalau belajar gitu loh. Aku ternyata bisa kalau rajin. Oke, lalu Bisa kalau rajin. Terus jadi kayak saya tuh mengerahkan segala hidup saya tuh untuk belajar waktu itu. Meski kayak jadinya tuh saya sering ninggalin teman-teman, kayak teman-teman saya main saya belajar gitu kan. Masya Allah. Iya. Nah, itu nanti bagaimana dengan perasaan Mbak Nasya ketika pernah nggak sih, maksudnya begini, muncul perasaan yang ya dia main, aku belajar. Nah, bagaimana itu Mbak Nasya menyikapi perasaan-perasaan yang timbul ketika maaf bisa dibilang iri begitu melihat temannya yang lain main tapi Mbak Nasya malah belajar? Itu gimana Mbak? Yang pasti saya tuh selalu mungkin minta sama Allah, berdoa sama Allah kayak menguatkan hati saya Bu, yang pasti. Karena saya selalu ajarin sama ayah saya, sama ibu saya, apa-apa itu ngadunya ke Allah, jangan ke teman. Karena kan ke teman tuh kayak pasti bisa suatu hari mungkin terkhianati Allah dengan kayak gitu. Pengalaman pribadi sih. Iya, habis itu saya juga selalu fokus itu pada ujungnya. Kan sebenarnya kalau main itu kan cuma kayak senang di tengah-tengah doang. Habis itu kalau senang di tengah-tengah doang, itu kan ujian kok belajar. Berarti kan yang gagal mereka, saya berhasil kayak gitu. Kalau pikir saya begitu Bu. Kalau mungkin saya kadang kayak ngerasa sakit hati banget kayak nggak diajak main lah karena aku lebih prefer belajar kayak gitu ya Bu. Lebih prefer belajar terus kayak jadi bahkan sampai dijauhin Bu ya, karena itu saya terlalu sering belajar. Iya, begitu. Iya. Sehingga hal tersebut memunculkan Mbak Nasya, ya berarti aku harus punya target. Dan ya itu makanya Bu waktu di SMA ini kayak banyak teman yang pinter, kayak bener-bener berbeda lah Bu dari lingkungan saya waktu SMP. Jadinya kayak merasa ternyata aku nggak sepinter itu gitu loh. Ternyata aku hanya hoki mungkin waktu SMP hoki di belajar, dan di SMA ini malah kebanting banget. Apa emang dunia aku nggak di sini atau memang saya yang salah gitu ya untuk kalian pikiran itu. Padahal Mbak Nasya, apa yang sudah Mbak Nasya lakukan itu luar biasa. Usaha dan segala yang sudah Mbak Nasya terapkan ke diri Mbak Nasya itu sudah luar biasa. Mbak Nasya mampu tadi seperti yang disampaikan, mampu mengatasi perasaan-perasaan ya bisa dibilang iri begitu, mampu mengatasi itu ketika yang lain main, kamu masih tetap belajar, dan itu seolah tidak jadi beban untuk kamu. Itu sudah luar biasa. Dan ibu paham perasaan-perasaan yang Mbak Nasya rasakan, bahwa ya kalau sudah punya target tidak terpenuhi, ya jelas itu kecewa. Ibu paham, tetapi apa yang sudah Mbak Nasya lakukan untuk bisa sampai di posisi sekarang itu tidak mudah, itu luar biasa. Mbak Nasya pernah mau berterima kasih kepada diri Mbak Nasya, luar biasa loh. Tidak semua anak bisa seperti itu. Tapi mungkin karena saya merasa ada teman saya yang bisa seimbang semuanya. Dia main bisa, pintar bisa, organisasi bisa, dan kayak kok bisa ya Tuhan tuh nggak seadil ini. Itu mungkin yang saya merasa kayak itu bisa kok aku enggak. Kayak ya kalau orang selalu bilang kalau Tuhan tuh udah ngasih rezeki porsinya tuh sama masing-masing, tapi saya merasa enggak gitu loh. Kayak dia bisa, I not like iya, gitu. tapi tahu nggak sih Mbak, kalau kesuksesan itu tidak diukur dari nilai. Percaya nggak? Bahwa kesuksesan itu dilihat dari prosesnya. Ketika kesuksesan hanya diukur pakai nilai, lah dia yang nyontek juara dong. Sedangkan seseorang yang berproses seperti apa yang sekarang Mbak Nasya lakukan, berarti nggak akan dapat hasil dong. Nah, kesuksesan itu tidak semata diukur dari nilai. Oke, bahwa
seolah terlihat nilai itu cerminan dari kesuksesan begitu, tetapi ibu ingin menyampaikan bahwa semua itu butuh proses, dan di dalam proses itu kita belajar mana yang menjadi kekurangan kita tambah supaya kita jadi yang berarti saya kurangnya misalkan kemarin kan nilai yang Mbak Nasya anggap tidak sesuai dengan tadi kan fisika ya. Nah, fisika sampai pelajaran apa sih? Vektor. Bukan. Oh, vektor, betul. Nah, sama loh, ibu dulu juga zaman SMA, vektor adalah hal yang tolong ini apa begitu ya. Nah, tetapi ketika Mbak Nasya bisa mengidentifikasi, oh, saya ternyata di vektor segini toh. Kemudian dengan begitu, bukankah Mbak Nasya malah bisa belajar ternyata saya ini kurangnya tuh di bagian mana nih dari vektor itu yang saya nggak bisa. Gimana sih Mbak? Iya juga ya Bu, sebenarnya. Soalnya kalau materi sebelum itu cukup lebih mudah, tapi ternyata kadang-kadang gitu. Nah, dan mereka kan bukannya saling berhubungan ya. Kalau ini nggak bisa, ini mesti akan makin nggak bisa lagi begitu. Sedangkan besok ngomong Mbak Nasya mau ini nggak kalau masuk ke PTN pakai jalur rapot? Iya, saya ada rencana betul. Nah, berarti kan di situ nilai banget ya yang akan dilihat begitu. Nah, dari situ kan Mbak Nasya bisa mengidentifikasi nih mana nih saya yang kurang begitu nggak sih Mbak? Kalau Mbak Nasya sendiri ada ini nggak langkah ke depan begitu? Apa nih yang akan Mbak Nasya lakukan ke depannya setelah mengalami hal yang mengecewakan kemarin? Mungkin mulai dari nilai ya. Kalau nilai itu saya tahu kalau sebenarnya 24 jam itu bisa dipakai semuanya efektif kalau saya mengurangi berbagai kegiatan yang nggak berguna, mungkin misalnya kayak scroll HP berlebihan atau kebanyakan main di sekolah yang nggak berguna, padahal saya bisa pulang lebih cepat. Itu saya udah mulai mempertimbangkan untuk menguranginya. Lalu abis itu saya juga mau coba cari ya hobi yang dimana aku kayak gak perlu berhasil di situ loh Bu. Jadi benar-benar hobi yang membuat ruang dimana saya tuh bisa berekspresi seperti diri saya sendiri. Sebenarnya saya udah sih satu, bagus. Saya suka banget nyanyi. Masya Allah, ibu harus tonton, harus dengar suara Mbak Nasya ini. Lalu dari padus itu, saya juga mungkin bakal sering-sering kayak ngobrol sama ibu saya. Mungkin ibu saya juga capek tiap hari bantuin ayah saya gitu kan. Jadi pengen mungkin membuka pikiran yang lebih luas, yang lebih terarah ya Mas ya Bu. Kalau sebenarnya aku tuh ya layaknya anak-anak lain yang tumbuh berkembang kayak biasa, nggak bisa kayak langsung bagus hanya karena dulu waktu SMP tuh aku bisa bagus banget, dan tapi di SMA ini ternyata agak menurun. Ya namanya manusia ya Bu, naik turun kan wajar kalau dalam hidup. Terus ya itu aja sih. Nah itu kamu bagus Mbak, dan ibu mendukung kamu sepenuhnya untuk kayak gitu, bahwa ya apa yang sudah Mbak Nasya akan rencanakan tadi, harapannya itu bisa menyingkirkan pikiran yang Mbak Nasya awal tadi sampaikan ke ibu, bahwa tadi Mbak Nasya mengatakan, apakah aku terlahir seperti ini? No. Jadi orang itu dalam berproses itu kan memang sering mengalami kegagalan, tapi bukan berarti itu akhir dari prosesnya. Saya ingin Mbak Nasya mengganti nih begitu apa yang sudah dipikirkan. Bukankah alam ini mengikuti apa yang kita pikirkan gitu ya? Ketika pernah nggak sih Mbak Nasya ngalamin yang kayak gini,
wah ini kayaknya nanti mati listrik nih, ini kan soalnya udah mendung nih, udah gelap nih, tiba-tiba mati listrik beneran. Pernah nggak ngalamin? Nah, atau hal-hal yang mirip kayak gitu, pernah nggak? Pernah. Oke, bagaimana perasaan Mbak Nasya ketika itu? Duh, feelingku bener dong, atau gimana nih perasaannya? Mungkin karena saya tuh kalau lebih sering berpikir negatif, Oke. dan yang terjadi malah negatif gitu ya. Jadi kayak beneran, sedangkan kalau saya mencoba berpikir positif kok malah negatif juga hasilnya gitu. Kayak apa emang nggak boleh berpikiran aneh-aneh biar emang nggak terjadi yang aneh-aneh gitu ya. Nah, itu saja bisa menimbulkan kenyataan, apalagi pemikiran-pemikiran yang Mbak Nasya seperti yang di awal tadi sampaikan ke Ibu. Begitu. Tadi Mbak Nasya sudah menceritakan nih apa perasaannya Mbak Nasya, bagaimana usaha yang sudah dilakukan, itu luar biasa, Mbak. Gimana nih perasaannya setelah cerita ke Ibu? Jujur pasnya lebih plong sih, karena mungkin saya selama ini berusaha menekannya ke saya sendiri karena saya merasa nggak ada yang bisa saya ceritain kayak gitu. Saya kayak udah dituntut buat selalu ya lagi sempurna gitu istilahnya. Jadi saya merasa kalau saya ada masalah berarti saya tuh yang nggak sempurna lagi kayak gitu ya. Jadi kayak lebih ternyata aku nggak kayak gitu. Aku tuh cuma capek, aku tuh cuma butuh tempat buat bersandar bentar dan abis itu perbaiki diri lagi, bangkit lagi. Bahwa pemikiran pertama yang Mbak Nasya sampaikan ke Ibu itu tidak, bahwa Mbak Nasya itu ya terlahir bukan seperti itu, tapi Mbak Nasya terlahir sebagai orang yang sukses, terlahir sebagai orang yang luar biasa, meskipun dalam prosesnya jatuh bangun, mengalami kegagalan, jelas kecewa, jelas sedih dan sebagainya. Semoga setelah sesi konseling ini Mbak Nasya bisa nih mengganti pemikiran-pemikiran yang tadi gitu. Luar biasa loh kamu tuh. Terima kasih loh sama diri kamu sendiri. Itu luar biasa. Makasih banyak ya Bu. Tetap punya target, konsisten dengan targetnya. Siap. Bismillah, sukses ya. Siap. Ada yang masih ingin disampaikan ke Ibu? Sejauh ini udah sih Bu, kayaknya itu aja karena udah ngerasa plong juga, udah ngerasa alhamdulillah. Kalau misalnya saya kesini lagi boleh? Boleh banget. Oke, nanti kamu bisa berkabar ke Ibu dulu atau bisa langsung ke ruang BK. Karena ini juga sudah istirahat gitu ya. Ini Mbak Nasya mau lanjut istirahat gitu? Ya boleh. Oke, baik. Tapi sebelumnya Ibu ada lembar yang harus diisi. Nanti diisi Mbak Nasya dulu sebentar. Oke, boleh. Ya. Baik, sampun. Oke, C. Baik, terima kasih. Ini mau langsung istirahat? Oke. Terima kasih banyak Bu semuanya. Semoga semua dilakukan. Terima kasih banyak ya Bu. Ya, didukung sepenuhnya. Terima kasih banyak. Sami-sami.